Terima kasih Bapa buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami, buat segala penyertaan-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami sehingga kami masih hidup sampai hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah sebentar Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Sahabat, amin Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan,
karya salibmu bagi kehidupan kami. Kau yang menebus kami dari segala dosa. Sungguh indah karyamu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami sungguh berterima kasih atas segala pertolongan-Mu bagi kami. Sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh besar Tuhan. Tiada yang dapat menyaingi Tuhan. Segala korban apapun Tuhan, hanya korban-Mu Tuhan yang layak. Sehingga kami Tuhan, dosa kami Tuhan dapat ditebus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau bersyukur atas semuanya. Bersyukur itu mungkin tidak cukup, tapi kami harus melakukan firman. Kami harus menjadi serupa dengan gambaran. Dan biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Dan sebentar kekuatan itu akan dipakai, firman-Mu itu akan dipakai, biarlah menjadi kekuatan kami. Dan kami bisa belajar lebih lagi Tuhan tentang perkataan-Mu, sehingga kami tahu apa yang Engkau harapkan kepada kami selama kami masih ada di dalam dunia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Yang dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom saudaraku semuanya dan selamat malam. Bersyukur kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Dan minggu ini adalah minggu di mana kita merayakan bagaimana ataupun kita memperingati Tuhan Yesus mati bagi kita. Tuhan Yesus disalib pada hari ketiga dan bangkit. Baiklah, saat ini kita di dalam minggu-minggu ini, sebetulnya tidak harus di dalam minggu-minggu ini, tetapi biarlah di dalam kehidupan kita setiap harinya, kita mau tetap terus mengingat pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadar bahwa kehidupan kita, jikalau tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu tidak ada artinya. Dan kita harus sepatutnya kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan untuk menjalankan semuanya itu, memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, banyak sekali yang harus kita lakukan. Dan salah satunya yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan kita belajar sama-sama pada malam hari ini. Dan saya akan melanjutkan tentang firman yang tentang 2 hari kemarin atau 3 hari yang kemarin. Bagaimana tentang di Matius 9 di ayat yang terakhir, yaitu di ayat 35 sampai dengan ke 39. Dan hari ini di pasal 9 sudah selesai. Saya bacakan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Nah, kita sudah belajar kemarin tentang pasal 9 dan sebelum-sebelumnya. Ataupun ya, kita tahu bahwa di dalam kota Kapernaum ini Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, setelah itu dikatakan juga di ayat yang ke-35, setelah ke kota Kapernaum, Yesus ini juga berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Untuk apa? Yang pertama, dia untuk mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu adalah tugas Yesus, itu adalah tugas Yesus pada waktu itu. Ia terus memberikan pengajaran kepada orang-orang, pengajaran yang benar. Dan bukan hanya pengajaran yang benar, tetapi harus bisa melakukannya. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus bisa melakukannya.
Dan Yesus juga bukan semata-mata hanya berbicara, bukan mengajar, hanya mengajar saja, tetapi dia juga mempraktekkan apa yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan pada waktu itu. Dan dia juga mempraktekkan di mana dia menolong orang, berbelas kasihan. Dan itu yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Dan yang pasti dia juga memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan di pasal sebelum-sebelumnya, di ayat sebelumnya, juga kita tahu bagaimana seseorang jikalau masuk ke dalam kerajaan surga harus apa yang dilakukan, harus bagaimana. Nah, itu yang Tuhan Yesus terus lakukan di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Dan setelah itu Tuhan Yesus juga bukan hanya sekedar yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar ngomong doang, tetapi dia juga melakukan, membantu, memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang dia kunjungi atau yang ada yang dia ketemui pada waktu itu. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jikalau kita penyakit, tahulah penyakit itu adalah mungkin pada waktu itu ya ada yang mungkin penyakit kusta, ada yang mungkin mempunyai penyakit yang lumpuh, bisa dikatakan bisu. Tuhan Yesus melenyapkan dan menyembuhkan semuanya itu. Dan juga kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini bukan penyakit, tetapi kelemahan-kelemahan yang membuat putus asa, yang membuat hilang harapan. Seperti ayat sebelumnya, kita tahu bahwa bagaimana seorang ketua rumah ibadat, dia memiliki kelemahan, yaitu dia putus harapan, sudah ke sana kemari, dia berharap ada yang bisa membangkitkan anaknya. Mustahil. Tetapi dia percaya kepada Yesus. Dia beriman pada waktu itu Yesus ada di situ dan menyembuhkan. Dan juga janda yang 12 tahun bagaimana dia mengalami pendarahan. Pastinya dia mempunyai kelemahan, bukan hanya kelemahan secara fisik, tapi juga kelemahan hati, kelemahan pikiran, bagaimana dia capek, dia mungkin hilang harapan, pasti hilang harapan. Tetapi pada waktu ada Yesus, harapan itu ada. Dan Yesus memberikan jawaban semuanya itu. Dan setelah melihat orang banyak itu, bukan hanya 2 orang tadi, tetapi Tuhan Yesus melihat orang banyak di sekitarnya, belas kasihan muncul di dalam dirinya. Belas kasihan karena apa? Bukan hanya karena suatu penyakit yang orang derita. Bukan hanya kelemahan-kelemahan yang mereka punyai. Tetapi juga Yesus melihat bahwa mereka ini domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, mungkin bisa dikatakan pada waktu itu mereka beribadah. Mereka mempunyai kepala rumah ibadah yang bagaimana menyampaikan firman. Tetapi apa yang disampaikan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena yang menyampaikan tidak mempunyai belas kasihan. Dan tidak mempunyai karakter seorang gembala. Bagaimana pada waktu itu yang memimpin rumah-rumah ibadat hanya mementingkan diri sendiri. Hanya kepingin ternama, hanya kepingin dihormati, hanya kepingin mempunyai harta yang banyak. Bukan mempunyai hati yang tulus untuk supaya domba-domba ini terpelihara. Setelah terpelihara dan menjamin dan memberitahukan jalan, bahwa ini loh jalanmu yang benar. Ini loh untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus seperti ini. Tidak seperti itu. Maka dari itu Yesus keluar belas kasihan, melihat mereka semua belas kasihan timbul di dalam hati Yesus bahwa aduh, ini mereka kasihan sekali karena mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Kita tahu bagaimana sekawanan domba-domba jika kalau tidak mempunyai, bisa katakan seorang gembala itu adalah seorang yang mengatur, memberi makan dan juga memberi minum
Semuanya itu dilakukan oleh gembala. Jikalau tidak ada gembala, ya dombanya kurus, kering. Dombanya juga tidak beraturan kemana-mana, asal-asal, karena tidak ada gembala yang bisa mengatur domba-domba tersebut. Juga nanti kalau ada serigala ataupun binatang buas yang akan menerkam mereka, tidak ada yang akan melindungi mereka. Sungguh kasihan Tuhan Yesus melihat itu. Maka dari itu, akhir kata pada waktu itu, dia tidak bilang kepada semua orang, tetapi bilang kepada murid-muridnya, kamu lihat semua ini, Tuhan banyak, tetapi yang bekerja itu sedikit. Yang memang terpanggil untuk melayani, yang memang terpanggil untuk menjadi seorang gembala yang tulus, itu sedikit. Maka dari itu, mintalah kepada Tuhan, kepada Ia, dan Ia akan memberikan pekerja. Dan pada waktu itu, ada 12 orang murid ini yang awal mulanya menjadi pengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus yang menjadi seorang pekerja yang sangat setia kepada Tuhannya. Mari saat ini kita mau belajar bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan kita, yang dapat menghilangkan kita dari kelemahan-kelemahan kita. Bukan hanya kelemahan fisik, bukan hanya dari penyakit, tapi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Kehilangan harapan, kekecewaan, sakit hati, hilang kekuatan. Jikalau kita punya Yesus, percayalah, kita minta kepada Yesus untuk melenyapkan semua itu. Untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melewati semuanya. Kuasa Yesus dahulu pada zaman ini dan sekarang itu sama kuasanya. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan bisa melakukan pada waktu itu, Yesus bisa melakukan pada waktu itu, dan sekarang pun pasti bisa melakukannya. Dan juga, jikalau saat ini kita menjadi gembala, menjadi domba-domba yang terhilang, mari kita kembali ke jalan benar. Kita mau percayakan kepada gembala kita yang utama, yaitu Yesus Kristus. Kita mau berpegang teguh kepada apa yang diajarkannya. Karena memang itulah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Yang akan membawa kita ke Yerusalem yang baru. Taati firman-Nya, tetap setia akan firman-Nya. Apabila kamu sudah berbalik ataupun sudah berbelok sedikit, cepat-cepat luruskan jalan. Jangan sampai berbelok, sampai berbalik. Tetapi saat sudah belok sedikit, biarlah engkau luruskan. Mari saat ini, domba-domba yang hilang, mungkin kita juga saat ini sudah jauh dari Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mencari pekerja-pekerja yang tulus. Pekerja-pekerja yang mau mengembalakan domba-dombanya dengan baik. Bukan pekerja-pekerja yang malas, tetapi yang bekerja yang benar-benar tulus untuk memelihara domba-domba, untuk memelihara jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa ini masuk ke dalam kerajaan surga, membawa jiwa-jiwa ini mengenal lebih lagi akan karakter Yesus seperti apa, mengenal lebih lagi domba-domba ini, mengenalkan firman Tuhan supaya domba-domba ini tidak tersesat. Mari, mungkin saya saat ini, mungkin saudara-saudara menjadi pekerjanya Tuhan saat ini. Tidak harus menjadi seorang pendeta untuk menjadi pekerjanya Tuhan. Tidak harus menjadi sarjana teologi untuk menjadi pekerjanya Tuhan. Tetapi untuk menjadi pekerjanya Tuhan ialah yang mau mengikut Yesus dengan segenap hati. Mau mempelajari firman-Nya, setia kepada Tuhan, tulus hati kepada Tuhan, dan menolong sesama. Mari saat ini kita minta Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
untuk selalu menjaga kehidupan kita dari dunia yang sudah kacau balau ini. Tetapi saat kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kita menjadi pekerja yang baik. Kita menjadi pekerjanya Tuhan yang tulus. Supaya apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman pada malam hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Hanya Yesus yang dapat melenyapkan segala kelemahan. Jikalau Anda saat ini menjadi domba-domba yang terhilang, biarlah kita kembali ke gembala kita yaitu Yesus. Dan mari kita mau menjadi pekerjanya Allah. Supaya bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman malam hari ini. Biarlah kami tahu bahwa hanya Engkau-lah yang menjadi gembala kami. Hanya Engkau-lah yang dapat melenyapkan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan setelah itu Tuhan, biarlah kami menjadi pekerja-Mu Tuhan. Karena saat ini semakin banyak tuaian Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang kesusahan, yang kelemahan. Maka dari itu Tuhan, jadikanlah kami bekerja yang mempunyai hati seperti Engkau. Berikanlah itu kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Firman-Mu Tuhan biarlah berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.